Pelindung tampan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. Tahun 1131 sampai tahun 1132. Set off. Bab 1131. Kakak, apakah kamu gila? Ya, sepupu, kamu tidak mungkin bodoh. 3 biksu jantan muda lainnya juga segera dibujuk. Orang tua dan kakekku meninggal secara tragis. Meskipun Yuer masih hidup, hanya ada kebencian yang tersisa di hatinya. Jika kebencian ini tidak dapat dibalas, Yuer tidak akan bisa melepaskan hidupnya. Jika senior ini dapat membantu Yuer membalas dendam, aku bersedia menjadi senior ini. Pembantu, jadilah sapi dan kuda. Gadis itu menggigit giginya, matanya memerah. Ini. Pria tua di Qingpao mengerutkan kening dan tidak bisa mengatakan apapun untuk membujuknya. Dia telah mengatakan itu di depan Landen Sen dengan sengaja, bagaimanapun, hasil menjadi seorang Dinglu sangat menyedihkan, dan biarawati wanita biasa akan dihisap dan dibunuh oleh pengemis. Gadis kecil, Anda mengatakan itu, Anda benar-benar memiliki tekad untuk menjadi pelayan di hutan. Persyaratan saya tidak rendah, kata Landen Sen sambil tersenyum. Gadis kecil, Yan Xiaoyu, masih tubuh yang lengkap, harap dipenuhi oleh senior. Gadis itu membungkuk ke tanah, suaranya sedikit serak, dan nadanya terisak-isak. Landen Sen berkata dengan acuh tak acuh, jika ini masalahnya, maka Anda pertama kali datang menemui saya di lembah di depan sendirian. Ya. Yan Xiaoyu menghapus air mata, segera berdiri, dan berjalan menuju lembah di depan. Ketika lelaki tua berjubah hijau dan ketiga biksu muda melihat ini, wajah mereka membumi, dan dia menghela nafas. Tidak mungkin, ini adalah pilihan Yuer. Mereka hanya berharap bahwa, ahli senior, ini tidak akan menjadi binatang buas seperti itu, dan menjemput Yuer sampai mati. Segera, Yan Xiaoyu berjalan ke tengah lembah di pulau itu. Melihat bahwa tidak ada orang di sekitar, atau bangunan seperti rumah gua, Yan Xiaoyu mau tak mau menjadi sedikit terkejut, membungkuk dan berkata, Senior, Xiaoyu telah tiba. Begitu suara itu jatuh, tanah tiba-tiba mengeluarkan suara keras. Yan Xiaoyu terkejut. Saya melihat sebuah pagoda merah besar yang menyala meledak dari tanah dan terbang ke langit. Pagoda itu memiliki aura yang kuat, memancarkan pita merah berapi-api, dan Yan Xiaoyu tercengang. Segera, bayangan putih terbang keluar dari pagoda dan jatuh di tanah. Dia adalah seorang pria muda dengan rambut panjang dalam pakaian putih, punggung seperti pedang dan visi seperti bintang, dan dia tampan. Pria muda berkulit putih secara alami adalah Landen Sen. Sudah 6 tahun. Ini adalah pertama kalinya dia keluar dari Menara Spirit Palace. Menara Linggong yang besar tiba-tiba menyusut hingga ketinggian lebih dari 10 cm, berputar di telapak Landen Sen, perlahan-lahan menghilang. Melihat pemuda berpakaian putih yang tiba-tiba muncul, Yan Xiaoyu benar-benar terpana. Dia juga berpikir bahwa pria senior ini adalah orang tua yang lamban, lagi pula, basis kultivasi pihak lain begitu maju, dia harusnya sangat tua. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pihak lain ternyata adalah seorang pria muda yang tampak seperti dia di usia 20-an, dengan penampilan yang tampan dan temperamen yang berdebu. Jenis biarawan muda yang akan membuat gadis kecil idiot saat pacaran. Kamu. Apakah kamu seorang senior? Mata Yan Xiaoyu melebar dan bertanya. Apa? Apakah Anda pikir ada orang lain? Landen Sen tersenyum. Wajah Yan Xiaoyu memerah, dan dia membungkuk sedikit, gadis kecil Yan Xiaoyu, aku telah melihat senior. Landen Sen melihatnya tertutup lumpur, dan berkata dengan ringan, ada sungai di depan Anda pertama-tama mandi, ganti pakaian, dan temui saya di puncak gunung. Ya. Pipi Yan Xiaoyu bisa meneteskan darah, dan jantungnya yang gugup seperti rusa. Landen Sen mengangguk, dan kemudian melayang menuju puncak gunung kecil di sebelah kanan. Yan Xiaoyu harus mengikuti instruksi Landen Sen untuk mencuci tubuhnya terlebih dahulu di tepi sungai, kemudian dia berubah menjadi gaun yang indah dan berdandan. Setelah itu, ia menggunakan teknik angin kekaisaran dan berlari menuju gunung. Yan Xiaoyu sangat gugup. Senior ini memintanya untuk mandi dan mengganti pakaiannya. Dia tidak mau memakannya begitu cepat, bukan? Berpikir bahwa ini juga pilihannya sendiri, Yan Xiaoyu harus menggigit giginya dan diam-diam menerimanya. Karena itu, senior ini sangat muda dan tampan dalam penampilan, yang tak terlihat membuat Yan Xiaoyu merasa jauh lebih tahan. Tidak peduli apa, Yan Xiaoyu dapat menerima semuanya selama dia bisa mendapatkan senior ini untuk membalasnya. Ketika saya sampai di puncak gunung, saya melihat Landen Sen berdiri dengan punggung menghadapnya, memegang tangannya, dengan rambut panjang terapung.
Jantung kecil Yan Xiaoyu berdetak dong-dong-dong-dong, dan tubuhnya yang gugup gemetar, tetapi dia masih menggigit giginya yang perak dan berkata, "Senior, Xiaoyu ingin memastikannya. Jika aku relawan menjadi selirmu, kau apakah Anda benar-benar akan membalas saya?" Tentu saja, aku tidak suka berbohong, apalagi kalian junior. Landon Sen tidak melihat ke belakang, hanya berkata dengan acuh tak acuh. Ini baik. Yan Xiaoyu mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan, dia siap untuk mendedikasikan dirinya. Tangan kecil itu dengan gemetar membuka baju dan bajunya, memperlihatkan kulitnya yang halus ketika dia akan melepas bajunya. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi lewat, dan Landon Sen melangkah maju dan berjalan di belakang Yan Xiaoyu. Dia berbisik pelan, "Oke, jangan lakukan ini, pakailah pakaianmu." Yan Xiaoyu terkejut beberapa saat, dan kemudian berkata dengan ekspresi serius, "Senior, Anda tidak perlu menguji, saya siap. Gadis kecil, biarkan saja kau memakainya. Aku memintamu untuk datang ke puncak gunung, tetapi tidak ada arti lain. Jangan terlalu banyak berpikir." Landon Sen berdeham. Yan Xiaoyu tertegun, meskipun dia mengatakan itu agak jelek, dia berpikir bahwa Landon Sen tidak sabar untuk makan sendiri dan melakukan pertempuran lapangan di puncak gunung. Ternyata saya terlalu banyak berpikir. Wajah Yan Xiaoyu merah seperti lobster kukus, dan saya merasa tidak lebih memalukan dari ini. Landon Sen tidak mempraktikkan teknik kultivasi ganda, dan tidak ada gunanya memiliki kuali. Dia belum begitu menarik, dan dia tidak ingin menyesal untuk Ross. Dia sudah terbiasa pergi sendiri, tetapi sulit untuk memiliki pembantu di sisinya. Kata-kata tadi hanyalah iseng, dan Landon Sen sengaja mengatakan itu untuk menguji keberanian gadis ini. Musuh-musuh keluarga Siuxian kecil tidak jauh lebih baik. Landon Sen membalas dendam untuk mereka hanyalah masalah usaha. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat berpakaian dan bersiaplah untuk pergi. Landon Sen menepuk pundaknya yang harum dan berkata dengan santai. Pergi. Yan Xiaoyu terkejut lagi. Putraku kebetulan mengakhiri retret. Lagi pula, dia akan pergi ke Kepulauan Tianlei, jadi mari kita bantu, Sen menyeringai. Terima kasih, senior. Yan Xiaoyu akhirnya mengerti kata-kata Landon Sen, dan dia tidak bisa mengenakan gaunnya, jadi dia segera berterima kasih padanya. Perilaku Landon Sen masih sopan, dia sengaja menghindari beberapa hal yang seharusnya tidak terlihat, dan mendesak, "Kamu tidak perlu berterima kasih, kenakan pakaianmu dengan cepat." Ya. Yan Xiaoyu tersipu, dan segera mengenakan gaun itu dan mengikatnya lagi. Landon Sen bersiul. Elang Gale di hutan mengepakkan sayapnya yang seputih salju, melayang ke udara, dan tiba di puncak gunung dalam waktu singkat. Landon Sen duduk di punggung elang dan memberi isyarat kepada Yan Xiaoyu untuk duduk juga. Yan Xiaoyu dengan hati-hati duduk di samping Landon Sen, wajahnya yang cantik memerah. Bai Ying menerbangkan keduanya ke hutan di luar lembah, dan Landon Sen mengirim transmisi suara, menyebabkan orang tua di Qingpao dan 4 lainnya juga mendapatkan di belakang elang. Setelah itu, Gale Eagle membawa beberapa orang dan terbang menuju Kepulauan Tianlei. Bab 1132, Reunion with Flower Purple Spirit. Menurut penjelasan lelaki tua di Qingpao, Kepulauan Tianlei dibagi menjadi 2 wilayah, pulau bagian dalam dan pulau terluar. Apa yang disebut pulau dalam adalah pulau inti dari Kepulauan Tianlei. Beberapa pulau di pulau bagian dalam sangat besar, yang terbesar dengan radius hampir 1 juta mil, dan kebetulan disebut Pulau Tianlei. Ada banyak biksu di sana, dan istana Tianlei, tempat Lei ditinggal, berdiri di Pulau Tianlei. Meskipun hanya sebuah pulau, pulau ini juga dapat dianggap sebagai tempat suci untuk budidaya, yang hanya lebih kuat dari alam. Ada ratusan pulau di Kepulauan Tianlei, kecuali pulau-pulau inti besar yang disebut pulau dalam, pulau-pulau lainnya disebut pulau luar. Ada juga banyak beku di pulau-pulau terluar, tetapi kebanyakan dari mereka yang berjalan di pulau-pulau terluar adalah biksu tingkat rendah. Para beku di atas periode pembangunan yayasan sangat langka, dan bahkan jika ada, mereka pada dasarnya adalah penguasa satu pihak. Yan Jiabao hanyalah keluarga budidaya biasa di pulau-pulau terluar, bahkan masih merupakan keluarga menengah ke atas. Sebelum gerbang Yan Jiabao dihancurkan, beberapa biksu di tahap akhir pemurnian Qi bertanggung jawab. NB terbanyak dari sebagian besar keluarga budidaya abadi, yaitu basis budidaya di tahap tengah pemurnian Qi. Yan Jiabao berada di sebuah pulau yang disebut Pulau Lingfeng, yang dianggap sebagai pulau lini pertama yang relatif besar di antara pulau-pulau terluar. Meskipun Kepulauan Tianlei tidak dengan jelas mengizinkan keberadaan sekte, pasukan keluarga tidak akan mengatasinya, dan beberapa kelompok pasukan tidak akan mengatasinya. Senior, para biksu yang menghancurkan Yan Jiabao kita milik keluarga Lu. Keluarga Lu tidak lemah. Mereka memiliki tuan pada tahap akhir penyulingan Qi. Selain itu,
Keluarga Lu memiliki banyak latar belakang. Yan Xiaoyu mengerutkan kening dan menjelaskan. Jangan panggil aku senior, namaku Lenden Sen, panggil saja aku Tuan Sen, kata Lenden Sen ringan. Oke. Oke, nak, Yan Xiaoyu tersipu dan buru-buru menjawab. Terus bicarakan kamu, apa latar belakang keluarga Lu itu? Tanya Lenden Sen. Yan Xiaoyu sedikit mengangguk dan melanjutkan, kami di Pulau Lingfeng memiliki dua kekuatan yang lebih besar, satu adalah Gunung Raja Iblis, dan yang lainnya adalah Gunung Baihua. Sebagian besar keluarga menyerah pada salah satu dari dua kekuatan utama. Ling, Yan Jiabao kami milik keluarga Siuxian di bawah Baihua Ling. Mo Wangling baru-baru ini menambahkan seorang biksu pembina yayasan baru yang berencana untuk memperluas ke luar negeri dan mencaplok Baihua Ling. Yan Jiabao kami diserang oleh keluarga Lu karena kami memiliki pertentangan dengan keluarga Lu di tahun-tahun awal, dan yang pertama menderita. Lenden Sen bertanya dengan acuh tak acuh, lalu berapa banyak biksu di masa pembangunan yayasan yang ada di Demon King Ridge? Kembali ke senior, ditambah master bangunan yayasan yang baru dipromosikan, ada total 2 penggarap bangunan yayasan, keduanya tampaknya berada pada tahap awal pembangunan fondasi. Pria tua berjubah hijau di belakang elang menjawab dengan hormat. Lenden Sen mengangguk, lalu bertanya, di mana Baihua Ling? Baihua Ling didirikan 5 tahun yang lalu. Hanya ada satu biksu nirvana yang mengolah seni bela diri, dan dia masih seorang biksu perempuan, jawab lelaki tua Qingpao itu. Yan Xiaoyu menambahkan, dengan mengatakan, meskipun Raja Wanita Baihua Ling bertindak tegas dan kasar, dia baik hati dan tidak pernah jahat. Anakku, aku mohon kamu tidak menyulitkan Baihua Ling. Lenden Sen bersenandung, jangan khawatir, pemuda ini belum begitu sibuk. Saya akan pergi setelah membantu Anda menyelesaikan keluarga Lu. Terima kasih, nak. Yan Xiaoyu, pria tua di Qingpao, dan 3 biksu muda mengucapkan terima kasih. Elang galewin secepat kilat, dan hanya butuh sekitar 2 atau 3 jam untuk terbang sebelum mencapai Pulau Lingfeng. Pulau Lingfeng memiliki radius sekitar 100.000 mil, yang merupakan salah satu pulau terbesar di pulau-pulau terluar. Di bawah bimbingan Yan Xiaoyu, Lenden Sen memerintahkan Gale Fengying untuk terbang menuju rumah Lu. Keluarga Lu terletak di kaki gunung besar, dengan skala besar, dan kompleks bangunan membentang sejauh 2 atau 3 mil. Gale Wind Eagle melayang di atas keluarga Lu selama seminggu, dan menemukan bahwa hanya wanita dan anak-anak tua dan lemah yang tersisa di keluarga Lu, dan hanya satu penjaga gerbang yang memiliki kultivasi Ki Refining Tier 3. Lenden Sen sedikit penasaran, dan Gale Eagle mendarat di kaki gunung. Seorang murid yang menjaga gerbang diambil dengan santai, dan berita itu terpaksa keluar. Ternyata keluarga Lu ini diperintahkan oleh Mo Wangling untuk bertarung melawan keluarga biksu di bawah Baihua Ling. Dianiaya oleh Mo Wangling, keluarga Lu tidak punya pilihan selain mengirim semua biarawan di klan. Murid penjaga tidak diberitahu di mana pertempuran antara Mo Wangling dan Baihua Ling. Yan Xiaoyu menggunakan teknik pisau angin dan langsung memotong tubuh penjaga gerbang menjadi 2, percikan darah di tempat. Setelah pembunuhan itu, tubuhnya yang halus bergetar sedikit, tetapi matanya penuh kebencian. Dia tidak akan pernah melupakan adegan mimpi buruk, keluarga Lu membunuh lebih dari 500 orang di Yanjiapu. Ketika Lenden Sen menyaksikan adegan itu, dia bisa memahami kebencian atas pembunuhan orang-orang yang dicintainya. Tuan muda, hanya ada gunung tandus antara Gunung Raja Iblis dan Gunung Baihua. Mereka pasti bertarung di sana, kata lelaki tua Qingpao itu dengan tergesa-gesa. Lenden Sen sedikit mengangguk, oke, tapi sebelum ini, masih ada begitu banyak orang di keluarga Lu yang tidak memiliki tingkat kultivasi. Apa yang ingin Anda lakukan? Bunuh. Kelimanya berseru serempak. Putraku tidak suka membunuh orang-orang biasa yang tidak memiliki tingkat kultivasi. Karena biksu keluarga Lu telah pergi, Anda dapat menyelesaikan sendiri orang-orang biasa yang tersisa, kata Lenden Sen ringan. Ini baik. Kelima segera bergegas ke keluarga Lu, membunuh dengan panik. Lenden Sen di luar pintu sesekali bisa mendengar jeritan di dalam, dan dia tidak bisa menahan nafasnya. Dunia latihan ini membunuh setiap hari, benar-benar tidak damai. Karena dia pernah mengalami perang dalam semua ukuran di alam liar sebelumnya, Lenden Sen sangat terbuka terhadap keluhan-keluhan ini. Sekitar 1/4 jam kemudian, 5 orang berjalan keluar dari gerbang Lujiasan, pakaian mereka semua berlumuran darah, dan jelas ada sedikit kebahagiaan di mata mereka. Hanya saja Yan Xiaoyu masih muda, dan dia tidak terbiasa dengan pembunuhan semacam ini, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ayo pergi, bawa aku ke gunung tandus itu, desak Lenden Sen. Iya. Kelima segera tiba di punggung elang. Di bawah bimbingan, Gale Eagle terbang ke lereng gunung yang tandus. Saya melihat sejumlah besar biksu bertarung di bawah, semua jenis pertarungan, berteriak, dan ledakan mantra 5 elemen terjalin.
Landon Sen menyapu kesadarannya, matanya tertuju pada seorang biarawati perempuan di udara. Kultivator perempuan mengenakan gaun merah panjang, kulitnya seperti salju putih, fitur wajahnya sangat halus, sosoknya sempurna, temperamennya dingin dan mempesona. Dia sudah berlumuran darah, dan dia menggunakan senjata spiritual dan pedang panjang sendiri, berkelahi dengan dua biksu di masa-masa awal pembangunan pondasi. Satu musuh dua tidak akan membiarkan angin jatuh. Apa? Landon Sen di punggung elang melihat keindahan gaun merah di udara dari kejauhan, dan merasa cukup akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Towet. Elang Gale berteriak ke atas dan terbang menuju kelompok pertempuran di lereng bukit. Suara siulan elang bernada tinggi yang menusuk langsung menarik perhatian ketiga biksu yang bertarung di udara. Ranking 6 Monster Beast, Gale Eagle. Ketika dua biksu di fase pembangunan dasar Raja Iblis Lich melihat elang raksasa putih yang sedang terbang, mereka sangat ketakutan. Tetapi dengan cepat terungkap bahwa jika itu adalah burung rakasa tingkat 6, ukurannya tidak akan sekecil itu seharusnya Gale Eagle Minor. Masih ada beberapa orang di punggung elang. Keindahan dalam gaun merah juga memalingkan kepalanya dan menatap, wajahnya yang cantik terkejut. Raja Wali menggendong pemuda itu berpakaian putih, bagaimana dia terlihat seperti orang. Kecepatan terbang elang Gale begitu cepat, hampir hanya napas waktu sebelum terbang ke puncak kelompok pertempuran. Keindahan dalam gaun merah dan Landon Sen saling memandang dengan takjub. Tidak, kamu. Landon Sen. Keindahan dalam gaun merah membuka matanya lebar-lebar, dan dia menunjuk ke belakang elang dan berseru. Selin Hua. Ini benar-benar kamu. Landon Sen juga terpana.